Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Umat al-wasatan atau umat pertengahan adalah umat yang moderat, seimbang, adil, dan terbaik dalam segala aspek kehidupan, baik itu spiritual, sosial, maupun intelektual. Dari aspek spiritual, kita dilarang berlebihan atau wulu dalam melaksanakan syariat Islam. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ada 3 orang sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi dan mereka menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Setelah diceritakan, mereka menganggap ibadah Nabi itu terlalu sedikit, tetapi wajar karena Nabi sudah dijamin masuk surga dan dosa-dosa beliau di masa yang lampau dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa bagaimana dengan kita, ya, sehingga akhirnya mereka ada yang memutuskan berniat untuk sholat malam terus-menerus tanpa tidur. Dan ada juga yang memutuskan, saya ingin puasa selamanya tanpa berbuka. Dan ada juga yang memutuskan ingin menjauhi wanita dan tidak pernah menikah selamanya. Ketika berita tersebut sampai kepada Nabi SAW, Nabi mendatangi mereka dan mengatakan, apakah kalian yang mengatakan demikian? Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Tetapi aku melaksanakan sholat malam dan juga tidur. Aku melaksanakan puasa tetapi juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku. Ini yang dinamakan seorang yang zalim, yang berlebihan dalam menjalankan syariat agama. Dan ada juga orang yang justru memudah-mudahkan atau meremehkan terhadap ajaran agama. Misalnya, dia merasa cukup hanya dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja, melaksanakan sholat yang 5 waktu saja tanpa menambahkan dengan
sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dia merasa cukup hanya dengan melaksanakan puasa Ramadan saja, tanpa perlu menambah pahala dari jalur puasa sunnah yang lain. Dia merasa cukup ibadah-ibadah yang dia kerjakan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Padahal masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain yang Rasulullah contohkan untuk kita kerjakan, seperti misalnya makan dan minum dengan tangan kanan, makan dan minum sambil duduk, dan juga seperti membaca bismillah sebelum kita melaksanakan segala perbuatan kita. Maka sikap wasatiyah kita dalam menjalankan ajaran Islam adalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu tetap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dalam sholat, puasa, zakat, haji, tetapi tetap bermuamalah untuk urusan dunia. Lalu yang kedua dari aspek sosial. Di masyarakat kita yang heterogen dan menganut agama yang majemuk, kita perlu tasamuh atau toleran tanpa harus kebablasan dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Memiliki teman kerja atau tetangga yang berbeda agama bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kita menghormati keyakinan mereka. Kita membiarkan dan tidak mengganggu mereka ketika mereka sedang menjalankan ibadah mereka. Tapi kita juga tidak perlu mengikuti perayaan hari besar agama mereka. Sebagaimana kita pun tidak perlu mengajak mereka untuk mengikuti ajaran agama yang kita jalani. Dan kita tidak boleh memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Yang ketiga adalah aspek intelektual. Dalam aspek intelektual, wasatiyah berarti mengembangkan pemikiran yang adil, seimbang dan moderat. Bukan sekedar tengah-tengah secara harfiah, melainkan jalan tengah yang mengambil kebaikan dari dua hal yang ekstrim, seperti tidak menganut ideologi ekstrim, tetapi tetap memiliki prinsip. Ini melibatkan pemahaman ilmu secara menyeluruh, mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan, dan mendorong pemikiran kritis serta kemajuan yang berkemajuan tanpa meninggalkan akar spiritualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Islam wasatiyah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.